Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Okvianti Irlan. Saya salah satu dosen di program studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Dalam video ini merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen. PDD UKTPT yang merupakan pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti itu. Jadi di dalam penyampaian kami dari proses apa namanya rencana pembelajaran semester di mata kuliah Mekanika Bahan. Tahapan jadi rencana pembelajaran semester itu merupakan tahapan dari penyusun yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan kurikulum seperti itu. Jadi di dalam penyusunan kurikulum di program studi Sarjana Teknik Sipil itu diawali dengan pengumpulan masukan dari asosiasi profesi, alumni, stakeholder, dan seluruh dosen yang terlibat di dalamnya. Nah, di mana tujuan ini itu kita mengidentifikasi kebutuhan pasar dan perkembangan keilmuan yang terkini, termasuk dengan kajian ipteks gitu kan, yang mengacu pada literasi data, teknologi serta humaniora dengan apa namanya dalam menghadapi era industri 4.0. Nah, dari analisis tersebut disusunlah profil lulusan yang menjadikan dasar perumusan capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL yang mencakupi apa saja sikap, pengetahuan, keterampilan umum serta keterampilan khusus. Nah, CPL ini kemudian dipetakan ke dalam mata kuliah melalui penyusunan matriks kurikulum sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan CPMK di setiap mata kuliah yang kita ampu, capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik seperti itu. Jadi kalau khususnya di mata kuliah mekanika bahan yang saya ampu, di mana mata kuliah mekanika bahan itu memiliki beban kuliah 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 3 atau semester ganjil, di mana di sini kami tiga dosen mengampu mata kuliah mekanika bahan. Saya selaku koordinator mata kuliah Ade Okvianti Irlan. Dan ada dosen lain yang ikut mengampu yaitu Ibu Marseli dan Ibu Grace Kurniawati. Nah, di dalam mata kuliah mekanika bahan, deskripsi mata kuliahnya atau materi yang kita bahas itu adalah tentang tegangan, regangan, serta deformasi. Nah, deformasi ini membahas apa tiga metode ya di dalamnya yaitu metode integrasi ganda, balok konjugasi serta unit load atau beban satu satuan. Kemudian yang tadi saya sampaikan berdasarkan perumusan tersebut, capaian pembelajaran lulusan yang ada di mata kuliah mekanika bahan ini adalah bagaimana itu merupakan CP2 ya, yaitu memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, sains alam, dasar-dasar teknik, dan spesialisasi teknik sipil untuk memecahkan masalah teknik yang kompleks. Nah, di dalam CPL tersebut diturunkan di mata kuliah ini ada CPMK 2, ada dua CPMK-nya, yaitu CPMK 1 dan CPMK 2 di capaian pembelajaran mata kuliah mekanika bahan, yaitu karena terkait dengan teori apa materi-materi tentang tegangan regangan di CPMK 1 itu mahasiswa mampu menghitung gitu kan mahasiswa mampu menghitung tegangan dan regangan pada struktur balok maupun kolom. Kemudian di CPMK 2-nya mahasiswa khususnya mampu menghitung deformasi dengan ketiga metode tadi ya integrasi ganda, balok konjugasi dan beban satu satuan. Seperti itu. Nah, di pertemuan selama satu semester itu ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu sudah include UTS dan UAS. UTS itu di pertemuan ke-8, UAS itu di pertemuan ke-16. Kemudian di antara UTS dan UAS itu ada kuis masing-masing. Sebelum UTS ada kuis pertama, setelah eh, UTS atau sebelum UAS itu ada kuis kedua. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan ke mana lagi? Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5, eh, pertemuan ke-6
itu kita membahas tentang tegangan yang ada di balok ya. Tegangan kombinasi akibat apa namanya, tegangan akibat momen, tegangan akibat gaya normal, bagaimana menggambar diagram tegangannya, terus ada tegangan gesernya juga, itu kita bahas semua. Jadi diberikan contoh-contoh soal. Kemudian nanti di pertemuan ketujuh nanti ada kuis. Jadi kuis yang pertama itu membahas dari pertemuan satu sampai pertemuan keenam. Jadi penilaian kami itu keaktifan mahasiswa dalam di kelas ya, ketika proses pembelajaran. Bagaimana dia berdiskusi, bagaimana dia berkomunikasi dengan baik, itu dinilai semua. Kemudian ketepatan dalam menghitung, menjawab soal yang ditanyakan sebagai penilaian juga. Jadi dia memahami ya, memahami konsep. Begitupun untuk pertemuan-pertemuan lain, pertemuan ke-9, 10 sampai pertemuan ke-16. Nah, dalam penilaian ini tugas itu merupakan bobot penilaiannya hanya 20% ya. UTS 40%, UAS 40%, jadi totalnya 100%. 20, 40, 40. Kemudian kehadiran itu kita nilai, kehadiran itu enggak dinilai ya, tapi harus lebih besar dari 70% gitu ya. Kalau tidak mencukupi 70% kehadirannya, berarti dia tidak bisa mengikuti ujian tengah semester dengan UAS seperti itu. Jadi untuk kehadiran wajib lebih besar dari 70% ya. Di total 14 kali tatap muka tadi. Ya paling tidak 10-11 ya harus hadir, baru UTS dan UAS. Nah, seperti itu em, penyampaian dari kami. eh, Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Gimana kabar hari ini? Sehat? Nah, khususnya di mekanika bahan ini ada pun referensi yang kita gunakan, ini salah satunya ya bukunya ya. Bukunya Gary Timoshenko, edisi keempat jilid pertama, dia versi bahasa Indonesia. Terus bukunya Hibbeler, Structural Analysis edisi kelima. Ini membahas tentang deformasi ya, kalau Hibbelernya. Nah, kita harus tahu dulu definisi mekanika bahan itu apa. Mekanika bahan adalah cabang dari ilmu terapan yang membahas tentang perilaku benda padat. Nah, benda padat itu seperti apa? Ada balok, kolom, bisa saja kayu karena dia merupakan benda padat ya. Terus batang, gears ya. Nah, tujuan dari utama mekanika bahan apa? Menentukan tegangan, stres, menentukan tegangan, strain, seperti itu kan, menentukan deformasi atau displacement ya. Jadi di mekanika bahan kita masih mengikuti masih mengulang di analisis struktur 1 dan analisis struktur 2 karena masih dalam kondisi statis tertentu. Beda hanya statis tertentu ya. Kemudian tegangan ini kita lihat, tegangan ini bisa diakibatkan oleh momen. Karena rumusnya tegangan itu apa? Ada yang tahu? Selain T per A, tegangan besar. Tegangan itu karena kalau diakibatkan oleh momen, tegangan sama dengan M kali Y per I. Inersia ya. Momen kali Y itu adalah jarak dari serat yang terjauh terhadap garis netralnya per inersianya. Inersia yang merupakan adalah inersia sumbuan. Ya, kalau misalnya dia cuma balok biasa BH, berarti sumbuannya apa? Ada tahu? 1/12 A pangkat 3 gitu ya. Kalau sumbu lemahnya apa? 1/12 B pangkat 3 kali H gitu kan. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi tegangan akibat momen lentur. Terus ada juga kombinasi tegangan akibat momen lentur dengan gaya normal. Nah, gaya normalnya apa? Misalnya pada beam. Ya ini beamnya. Ketika ada gaya H, misalnya dia bekerja di titik sini ya, H-nya. Pasti ini adalah gaya normal atau gaya yang sejajar dengan sumbu batang tapi dia tidak lurus terhadap penampang lintangnya. Seperti itu ya. Nah, ketika ini merupakan sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya, pasti akan terjadi momen. Kalau misalnya gayanya ini adalah tekan, pasti dia akan terjadi momen ya. Berarti MX seperti itu. Yaitu gaya kali jarak. Jadi semua Y itu pasti dari serat terjauh terhadap garis netralnya, G-nya. Seperti itu ya.
untuk mencari tegangannya. Jadi ada nanti kombinasi. Tapi kalau khusus untuk tegangan yang ditimbulkan akibat momen, yaitu M kali E per I, seperti itu ya. Terus selain itu kita tahu juga ya, ini di mata kuliah Butonian, asumsi pendekatan untuk balok yang mengalami luntur murni. Ada namanya ilmuwan kita ya yang terdahulu, ada namanya asas Bernoulli ya. Dia menyampaikan bahwa penampang rata tetap rata dan tegak lurus sumbu memanjangnya setelah elemen mengalami luntur. Jadi ketika diberikan beban mengalami luntur, dia penampangnya tetap rata. Jadi deformasinya akan kembali seperti ini kan. Ini Bernoulli kan. Ada adiknya Daniel Bernoulli kalau nggak salah ya, bisa di-searching. Terus asas Navier. Asas Navier dia menyampaikan bahwa tegangan pada serat sejauh yang tadi saya sampaikan ya, serat sejauh terhadap garis netralnya itu berbanding lurus dengan jarak terhadap garis netral. Nah, tegangannya ya pasti begini. Beda halnya kalau dia berbentuk lingkaran ya. Kalau lingkaran dia begini ya. Misalnya kolom ya. Kan ada kolom lingkaran kan? Tegangannya dia begini. Tapi kalau dia begini ya pasti tegangannya seperti ini. Ya. Ini tegangan serat atas, ini tegangan serat bawah. Seperti itu ya. Jadi rumusnya tegangan sama dengan M kali E per I gitu ya. Tergantung momen berbeda, pasti tegangan berbeda. Ketika kita di sini pasti kan sendiro, berarti dia momennya ada atau tidak? Tidak ada, karena di ujung tumpuan ya. Momen 0, berarti tegangan 0. Tapi dia di sini, misalnya di seperempatnya pasti ada momen. Sepanjang ini ada momen ya, karena momennya ada, tegangannya ada, inersianya sama ya, 1/12 GH pangkat 3. Terus Y-nya karena penampangnya sama, tidak berubah-ubah ya sama ya. Tetap. Jadi kalau berubah momen pasti tegangan berubah. Seperti itu. Terus ini tegangan desak ya, yaitu muncul. Kalau ini akibat gaya sentris ya, bukan gaya eksentrisitas. Jadi kalau gaya beda ya, gaya sentris dengan eksentrisitasnya. Misalnya kita balok, ini X-nya, sumbu X, sumbu Y-nya ya. Ada gaya P. Ini adalah sentris satu arah, karena dia bekerja mengelilingi sumbu X, ya kan? Tapi kalau dia di sini, titik gaya P-nya bekerja, berarti dia mengelilingi sumbu X dengan sumbu Y. Berarti ada MX, ada MY-nya. Dia momen eksentrisitas yang mengelilingi sumbu X dan momen eksentrisitas yang mengelilingi sumbu Y. Seperti itu. Tapi kalau dia bekerja sini, berarti dia hanya mengelilingi sumbu X, yaitu P kali E-nya, gitu kan? P kali PY-nya. Kenapa EY? Karena dia kan vertikal Y, sumbu X dan sumbu Y. Jadi muncullah momen X-nya seperti itu ya. Tapi kalau dia bekerja misalnya hanya sebatas ini saja, tidak ada gaya horizontalnya, yaitu rumusnya M kali Y per I. Seperti itu. Ya. Nanti saya munculkan rumusnya. Nah, ini ya. Untuk tegangan aksial ya, baik aksial tekan maupun aksial tarik, tegangan sama dengan P per A. Tegangan lentur yaitu tegangan M kali Y per I. Kemudian tegangan geser, pasti ada gaya gesernya ya. Gaya lintangnya yaitu V. V itu adalah gaya lintang, Q itu adalah statis momen ya, dibagi inersia dan satuan milimeter pangkat 4 atau sentimeter pangkat 4 kali B, lebar yang kita tinjau masing-masing. Seperti itu ya. Jadi tegangan gesernya jadi berbeda ya untuk tegangan lentur dengan tegangan geser. Nah ini kalau dia kombinasi antara tegangan yang diakibatkan oleh momen dan tegangan yang diakibatkan oleh gaya normal P per A. Jadi seakan-akan P itu bekerja secara sentris terlebih dahulu, kemudian muncul momen ya P kali E, P kali EY dikali Y terhadap serat terjauh ya dibagi X plus minus P kali EX kali X dibagi IY. Ini merupakan tegangan X, ini merupakan tegangan Y. Dari tegangan-tegangan ini kita bisa gambar lingkaran Mohrnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah tadi kita sudah membahas terkait tegangan ya, tegangan sentris dengan tegangan akibat gaya eksentrisitas dengan tegangan akibat gaya sentris ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa jika misalnya ini beam ya, penampang lintangnya ya, kalau dia sentris dia bekerja pada titik berat penampang.
ini sumbu X-nya, ini sumbu X-nya ya, ini sumbu Y-nya, seperti itu ya. Tapi kalau dia bekerja secara sentris satu arah, dia bekerja baik pada sumbu X maupun sumbu Y-nya, gitu ya. Jadi ada P kali Y-nya ya. Terus kalau dia bekerja secara eksentrisitas dua arah, dia tidak bekerja pada sumbu X maupun sumbu Y-nya. Berarti ada P kali Y dan P kali X ya. Dengan rumus yang tadi, bahwa tegangan itu sama dengan P per A plus minus itu tergantung dia kondisi desak atau kondisi tarik, tekan atau tarik ya. Terus P kali Y dikali Y per X plus minus. Nah, plus minus ini tuh tergantung posisinya ya. Apakah dia, kalau misalnya ini beam ya, dia seperti ini momennya ya, berarti dia kalau begini kan dia apa? Tersenyum kan baloknya, berarti dia positif. Kalau dia seperti ini kan dia cemberut ya, dia secara simpelnya seperti itu ya, kayak kalian mengerti. Terus ini adalah negatifnya. Kita lihat di contoh soal. Mungkin adik-adik ada yang maju, nanti kita kerja sama-sama ya dek. Jadi contoh sederhana ini, belum kita masuk tentang eksentrisitas satu arah maupun eksentrisitas dua arah. Nah, sebuah balok mengalami lentur murni ya, di mana dia simple beam, sendirol ya tumpuannya, panjangnya 4 meter, terus tingginya adalah 4 ton per meter lari. Dimensi dari baloknya 20 kali 20, hitung tegangan lentur saat momen maksimum. Jadi ini ya, sendirol ini adalah L-nya sebesar 4 meter, Q-nya sebesar 4 ton per meter larinya. Hitunglah tegangan pada saat dia momen maksimum. Kita cari dulu momen maksimumnya di mana? Ya, di tengah bentang. Apa rumusnya? 1/8 QL kuadrat. Tapi kalau bukan di tengah bentang, kalian harus cari dulu ini toh. RA-nya berapa, RB-nya berapa, RA kali X dikurang Q kali X kali 1/2X, seperti itu ya. Yang sederhana ya, karena ini masih simple beam. 1/8 QL kuadrat. Q kasih masuk, L kasih masuk ke dalam. Kali 1/8, dapatlah momen maksimum. Tegangan M kali Y per I. Kalian cari dulu berapa B-nya. B-nya kan ada di soal 20 kali 20 hanya. Coba berapa inersianya? Ada yang bisa maju deh? Ya. Jangan lupa satuan yang disamakan ya. Kalau sentimeter, ton meter kita jadikan 2 meter. Berapa? 0,2 pangkat 3 dikali 0,2 dibagi 12, 0,000133 ya? Nolnya 3 kali, tambah lagi 0, 133 meter pangkat 4. Baru minus ya? Sampai selesai ya? Oke, terima kasih banyak ya dek. Jadi seperti itu ya, nanti kalian hitung kembali ya. Jadi ini tegangan akibat momen ya, belum kombinasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ngerti ya? Oke. Kita masuk di contoh soal berikutnya. Jadi, misalkan sebuah balok sederhana ya, panjangnya 7,3 10 meter ya, terus Q-nya 8 ton per meter lari. Ada beban horizontal yang bekerja ya sebesar 28,8
satuannya apa ini? Ton ya, 28,8 ton. Itu gaya normal ya. Kemudian hitung tegangan di partikel kubus I. Hitung tegangan di partikel kubus 2. Jadi kita harus tahu berapa momennya pada saat jarak 3 meter. Gitu ya. Terus penampaknya balok T, bukan balok persegi, balok T. Berarti kalian harus cari inersianya, sumbu kuatnya, karena yang kita butuhkan dari variabel hitungan itu adalah per X-nya ya, sumbu kuatnya saja kita hitung. Gayanya dia di 28,8 ya, gaya normalnya ini ya, di sini titik sini ya. Jadi kita ini dimensi penampangnya, potongan lintangnya untuk balok T, lebar sayapnya 90 cm, tebal sayap 20 cm, lebar badan 30 cm, ya, tinggi badan itu adalah 60 cm. Ya. Pertama kita hitung inersianya dulu berapa, ya, inersia sumbu kuatnya. Bagaimana? Ya kita bisa, kita hitung dulu luasan pertama ini, luasan kedua ini berapa, ya. Luasan jadi 90 kali 90 kali 20, kemudian 30 kali 60 kita dapat luasannya A, B kali A, gitu kan? Terus Y-nya itu 70. Kita misalnya dari serat terbawah bisa kita tinjau dari serat terbawah atau serat teratas, gitu ya. Jadi didapat Y-nya sebesar 70. Misalnya, jadi kita bagi dua dulu ini untuk sayapnya. 20 bagi 2 10, ya. 10 ditambah 60 70. Berarti Y-nya, jadi kita tinjau serat atas terluar. Seperti itu ya. Jadi titik-titiknya ini kita ambil di sini dulu. Jadi kamu menentukan bisa ya. Maaf ya. Jadi kita menentukan ininya dari serat ini ya. Ini sudah diajarkan di beton 1 kan, betul kan? Jadi seratnya ini ya. Ini luasan pertama. Ini luasan kedua, ya. Jadi ini misalnya dari sini kan, kalau kita tinjau dari sini berarti ini 20 bagi 2 ditambah berapa tadi? 60. Berarti dia tinjaunya dari bawah ya kalau soal itu ya. Ini 60 bagi 2, 60 ditambah 20 bagi 2. Terus kemudian 60 bagi 2 di sini lagi ya. 60 bagi 2 berapa? 30. Jadi kita hitung. Jadi A kali Y gitu kan. A kali Y luasan dikalikan jaraknya terhadap garis netralnya gitu kan. Baru kemudian A kali Y pangkat 2, kemudian kita cari inersia dari masing-masing potongan 1 dan potongan 2. 1/12 di H pangkat 3, kemudian di bawah juga demikian ya, mana B-nya, mana H-nya seperti itu ya. Kemudian kita totalkan, kita dapatlah Y bottom dengan Y top-nya ya, 50 cm. Berarti kita tarik dari bawah, asalnya kan dari bawah. Jadi Y sama dengan A kali Y per A total. Nah, di situ mana? Ya, masing-masing dapat itu. Kalau kita sudah dapat, misalnya kita totalkan ini 180.000 dibagi totalnya 3.600, kita dapat 50. Jadi kita tarik dari atas, dari bawah ke atas ya, sebesar 50. Karena kita tinjauannya tadi dari sini naik sebesar 50 ya. Inilah garis netral gabungannya ya, sumbu X maupun sumbu Y seperti itu. Dari situ kita bisa dapat Y bottomnya. Jadi di atasnya sudah dapat, Y bottomnya sudah dapat berapa tadi? 50. Mencari Y atasnya bagaimana? Ya langsung total semua saja. 60 ditambah 20 dikurangi 50. Begitu kan? Dapatlah 30 cm. Kemudian dari sini kita sudah dapat. Kita hitung lagi momen-momennya. Jadi panjang ya. Jadi kalau kalian sudah lemah di statis tertentu, pasti kalian tidak bisa lanjut ke mekanika bahan, ke struktur bertulang. Karena kuncinya itu di struktur-struktur biasa seperti ini. Seperti itu ya, statis tertentu, statis tak tentu. Kalau tak tentu itu kita pakai bisa cross method. Kalian pernah diajarin kan? Cross method, terus apa lagi? Metode portal 3 momen.
terus balon konjugasi gitu-gitu kan, swap deflection itu kan statis tertentu, mencari momen-momen internalnya. Kalau ini kan sederhana, statis tertentu ya. Kalau seperti ini menurut kalian nanti lihatnya ini statis tertentu atau statis tertentu? Hmm? Bisa dapat momen tidak di sini? P kali N langsung dapat momen. Nah, di sini kita bisa cari kan sudah dapat momen itu di sini kan sendiri. Kecuali kalau misalnya dia begini penampakannya jepit, gini dong, ini jepit lagi, ini beban rata, ini statis tertentu, ya. Jadi kalau mati begitu bisa ya, kita bisa dapat momen di sini yaitu P kali E atau Q, misalnya Q kali L kali √2 L gitu kan, kali √2-nya dari L ini ya. Sudah kita dapat momen, tinggal ini lagi, cari reaksinya, seperti itu. Oke. Terus kita lihat lagi di sini ya, kita cari reaksinya masing-masing di VA, VB-nya. Nanti kalian bisa catat, kalian bisa kerjakan di rumah ya. Tapi nggak usah menggunakan Excel, kalian catat di tulisan lembar kertas, dihitung pakai kalkulator. Bagaimana mencari nilai VA-nya, VB-nya, momen titik C-nya, gaya lintang dan seterusnya ya. Oke, terima kasih karena waktu kita sudah habis. Terima kasih adik-adik atas pertemuan hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, boleh kita bantu WA ya. Diskusi di WA, nanti bikinkan grup kelompok di GCR. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran kami yang merupakan syarat dari pengajuan proses sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian video pengajaran kami. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.